dari bumi, dari oposisi, bukan dari langit. Jadi jangan bawa-bawa Tuhan kalau soal itu adalah karena kedunguan kebijakan kritik saya pada Ibu Ani sebagai menteri loh, sebagai pejabat publik nggak boleh bawa-bawa hal yang metafisik. Ini semuanya adalah soal metodologi, perencanaan yang kacau, fokus yang keliru. Itu harus diakui itu bahwa istana salah membaca sinyal dan tidak mau mendengarkan alarm dari para pengamat kritis. Kan itu soalnya. Itu soalnya. Kalau kan urusan APBN nggak ada urusan dengan Tuhan. Lain kalau Tuhan diundang di dalam proses APBN perubahan. Kan perubahan APBN kan dikehendaki oleh presiden karena konglomerat berteriak, karena korporasi merasa terancam. Lalu APBN mesti diubah, seluruh proyeksi diturunkan itu. Jadi sebetulnya itu dalam rangka penyelamatan korporasi, bukan dalam rangka penyelamatan rakyat. Jadi Tuhan tidak dilibatkan di dalam APBNP. Itu saya kira Sri Mulyani mesti pahami itu. Dan supaya kita masuk kembali pada public policy. Public policy itu adalah hasil rancangan rasional. Bahwa kemudian efeknya buruk, itu artinya rancangannya buruk. Bukan karena rancangannya baik terus diacak-acak oleh Tuhan. Kan itu ngaco betul itu. Ya, tapi semua tergantung pada kehendak Tuhan. Sebagai orang yang Pancasilais dan percaya pada sunatullah, kadangkala ekonomi politik itu udah dirancang di langit gitu, dan kita sebagai makhluk tinggal mengamininya. Itu mesti pisahkan antara ketakwaan individu dan public policy itu. Sri Mulyani nggak boleh ngomong begitu, karena dia ekonom, datang dengan data, laboratoriumnya adalah angka tuh. Masa kesalahan dilimpahkan pada kehendak Tuhan yang lain? Kan nggak bisa dong. Dia rencana, itu berarti dia merencanakan sesuatu tanpa minta petunjuk presiden apa. Jadi mestinya petunjuk itu kan datang dari presiden, bahwa target mesti sekian. Jadi jangan salahkan pada langit hal-hal yang disebabkan oleh kedemuan di bumi itu bedanya itu. Kalau kita religius, kita niatkan kehidupan kita itu diawasi oleh langit. Tapi dalam politik pengawasan itu bukan dari langit, tapi dari oposisi itu. Jadi karena nggak peduli pada oposisi, padahal oposisi udah terangkan pada Ibu Sri Mulyani, junto presiden, bahwa ekonomi berbahaya loh. Karena dari awal sebelum COVID kita udah hancur lebur karena cara menyusun anggaran itu tidak memproteksi rakyat, tapi justru memproteksi korporasi. Itu adalah sinyal dari ekonom yang belajar tentang metodologi. Jadi dari awal, jauh sebelum COVID, sinyal itu udah diberikan dari bumi, dari oposisi, bukan dari langit. Jadi jangan bawa-bawa Tuhan kalau soal itu adalah karena kedunguan kebijakan. Itu kritik saya pada Ibu Ani sebagai menteri loh, sebagai pejabat publik. Nggak boleh bawa-bawa hal yang metafisik. Ini semuanya adalah soal metodologi, perencanaan yang kacau, fokus yang keliru. Itu harus diakui itu bahwa istana salah membaca sinyal dan tidak mau mendengarkan alarm dari para pengamat kritis. Kan itu soalnya, termasuk dari op-ed dari FNN. Itu soalnya. Kalau kan urusan APBN nggak ada urusan dengan Tuhan. Lain kalau Tuhan diundang di dalam proses APBN perubahan. Kan perubahan APBN kan dikehendaki oleh presiden karena konglomerat berteriak, karena korporasi merasa terancam. Lalu APBN mesti diubah, seluruh proyeksi diturunkan itu. Jadi sebetulnya itu dalam rangka penyelamatan korporasi, bukan dalam rangka penyelamatan rakyat. Jadi Tuhan tidak dilibatkan di dalam APBNP. Itu saya kira Sri Mulyani mesti pahami itu. Dan supaya kita masuk kembali pada public policy. Public policy itu adalah hasil rancangan rasional. Bahwa kemudian efeknya buruk, itu artinya rancangannya buruk. Bukan karena rancangannya baik terus diacak-acak oleh Tuhan. Kan itu ngaco betul itu cara berpikir akademisnya.
Iya, keseimbangan primer kan hasil dari kalkulasi, dan kalkulasi itu dimungkinkan untuk dibuat karena ada proyeksi itu. Nah, keseimbangan primer itu jadi negatif karena ambisinya positif. Positif dalam arti buruk. Ambisi presiden kan gila-gilaan tuh. Mesti ditargetkan sekian, sekian. Padahal ekonominya mestinya udah panas. Panas karena salah dari awal. Dari awal dia pakai persneling dengan kompresi tinggi. Mestinya jadi panas tuh. Lalu sekarang mau didinginkan dengan apa tuh? Ambisinya mesti diturunkan. Ambisi infrastruktur kan naik terus kan. Presiden masih bilang oke, dalam keadaan COVID kita tetap ingin bangun infrastruktur dengan anggaran gila-gilaan itu. Jadi mestinya jadi panas lagi tuh. Jadi sebetulnya logika-logika makro semacam ini dari awal disebabkan oleh ambisi yang ngaco itu, atau dalam bahasa anak gaul supirnya ugal-ugalan itu. Punya SIM A mau bawa tronton ya, itu nggak bisa tuh. Tronton dibawa ugal-ugalannya terguling karena titik gravitasi tronton lain dengan titik gravitasi apa namanya dulu, chopper yang ditunggangi oleh presiden. Jadi saya ingin supaya kita jangan ditipu oleh semacam penderitaan yang akhirnya menyerahkan semuanya pada alam semesta. Ini adalah kesalahan langit segala macam yang tidak direstui oleh langit. Ini pemerintah tidak direstui oleh rakyat. Legitimasi itu datang dari rakyat, bukan dari langit. Ya, masa kita pergi lagi pada abad gelap di mana teokrasi mengendalikan politik? Nggak bisa lah itu. Gitu. Ya mestinya menyerah supaya religiositasnya sempurna. Yang menyerah artinya mengundurkan diri. Kenapa? Ya karena dia sendiri bilang langit tidak merestui kan. Kalau langit nggak merestui ya mundur aja. Ya, jangan diputar-putar segala macam seolah-olah kalau ngomong semacam ini langit balik merestui. Nggak bisa itu. Karena langit juga punya standar ekonometrinya itu. Segala yang terus menerus yang kita mengerti soal-soal semacam itu. Jadi lakukan segala macam tindakan tuh. Sri Mulyani dulu terkenal zaman SBY selalu pakai teori counter cycle itu. Jadi kalau orang lain nabung maka dia spend supaya ekonomi tumbuh itu semacam apa namanya ide Keynesian di dalam macroeconomics itu, untuk state spending supaya mengaktifkan daya beli itu. Tetapi yang penting sekarang adalah kalau lakukan counter cycle dalam keadaan delegitimasi, nah itu pasti sekaligus cycle-nya tuh putus. Karena lakukan sebut aja kebijakan yang tidak populer dari segi teori market tidak populer, tapi demi untuk menyelamatkan rakyat, itu mengandalkan rakyat masih percaya. Nah sekarang presiden ngomong rubah undang-undang ITE, rakyat nggak percaya, apalagi soal-soal yang menyangkut tipu-tipu penyelundupan kebijakan kepentingan korporasi melalui APBN. Jadi kita paham itu sebagai kekacauan koordinasi makro. Pemimpinnya adalah presiden. Jadi Sri Mulyani sebetulnya mau bilang, ya ini karena tidak direstui oleh langit. Dengan kata lain dalam bahasa metodologi, karena presiden salah memberi arah itu. Yang lebih kacau lagi, kenapa arah yang salah itu baru sekarang diungkapkan ke publik oleh Sri Mulyani. Mestinya dari awal, dari semester pertama, periode pertama udah kelihatan arahnya buruk. Jadi itu sebetulnya di dalam upaya kita untuk merawat akal sehat, kita balikkan itu sebagai kesalahan kebijakan. Tidak ada urusan dengan langit. Ini Pak Wakil Presiden tiba-tiba bangun tidur dan ngomong sesuatu yang habis dia mimpikan itu kan. Memang dia bermimpi supaya ekonomi bagus, supaya COVID ditangani dengan baik, harus melampaui negara lain. Tapi itu statusnya mimpi. Kan fakta yang ada itu adalah sebaliknya tuh. Dunia tempatkan kita sebagai negara paling buruk di Asia dalam soal penanganan COVID. Apa Pak Wapres nggak baca koran? Ketika beliau sedang tidur mungkin dia nggak baca koran karena mimpinya jadi bagus. Tapi begitu baca koran mimpinya jadi buruk karena headline-nya berbeda dengan apa yang diimpikan oleh Pak Wapres. Jadi sekali lagi ini jarang-jarang ngomong Pak Wapres, sekali ngomong langsung bikin viral. Wah, ternyata ekonomi kita itu dan cara penanganan COVID itu bagus, tetapi dalam status mimpi. Soalnya tuh. Salam Pak Ma'ruf. Ya lanjutkan aja perubahan itu. Jadi kalau ada rencana revisi undang-undang ITE sekaligus
revisi beberapa formasi di kabinet. Pak Ma'ruf jadi Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani pindah jadi Ketua MUI itu. Karena mungkin dengan perubahan itu ada semangat baru di publik merasa bahwa oke, sangat mungkin itu berlangsung baik bagi rakyat karena ada yang dikoreksi tuh, walaupun koreksinya ngaco. Jadi sekali lagi ini fungsi-fungsi utama di dalam kelembagaan politik kita itu jadi tidak berpola lagi, karena seharusnya Pak Ma'ruf ucapkan aja apa yang diucapkan oleh Pak Presiden, bahwa beliau pun Presiden Jokowi akhirnya menyerah, sudah mengatakan ya udah kita memang harus tahu bahwa buruk penanganan COVID. Tiap kali Presiden Jokowi marah-marah di depan sidang kabinet yang virtual tentang buruknya penanganan COVID. Tiba-tiba Pak Ma'ruf Amin bilang enggak, udah baik. Jadi nggak jelas sebetulnya apa isi dari sidang kabinetnya. Pasti Pak Ma'ruf Amin nggak mendengarkan uraian presiden yang kecewa terhadap cara penanganan COVID. Ini benar-benar negeri yang kata pengantarnya ada di belakang gitu, dan bab 2 ada di depan. Jadi ngaco semua isi bukunya kan. Ya betul, itu yang terjadi karena pemerintah nggak mau jujur mengatakan bahwa mereka gagal, sehingga orang juga menganggap apapun argumen pemerintah itu semuanya bersifat apologis, bahkan menuduh COVID sebagai penyebab. Padahal dari awal desainnya buruk gitu, dan kita tahu bahwa ilmu ekonomi kan punya jalan keluar yang udah standar. Entah Anda pemerintah mau milih pendekatan monetaris, libertarian dari Friedrich von Hayek, atau mau pakai jalan pikiran Keynesian yang lebih intervensionis. Kan pertanyaannya begitu selalu tuh. Di dalam keadaan ekonomi sulit, kita belajar dari sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, orang tinggal pilih mau pakai Hayek atau mau pakai von Hayek. Kalau kita belajar filsafat ekonomi zaman dulu itu kan tinggal dipilih aja supaya ada konsekuensinya. Yang terjadi sekarang, pemerintah campur itu karena mau menyelamatkan korporasi, maka pro market. Berupaya untuk minta legitimasi, maka pro state spending. Jadi dua jalan pikiran ini, paradigm ini berupaya untuk diambil keuntungannya masing-masing. Padahal yang terjadi adalah keburukannya, karena dua keburukan dipersatukan akhirnya. Jadi kita balik lagi pada kemampuan kabinet untuk berpikir secara rasional tanpa dibebani oleh ambisi sebetulnya. Nah, dalam keadaan sekarang, variabel ambisi itu mending dimasukkan dalam tanda kurung gitu. Tunda aja ambisi itu sampai 2024. Tetapi problemnya nggak mungkin, karena Presiden selalu ingin agar supaya dia tetap beredar sampai 2024, supaya dinastinya bisa meneruskan kepemimpinannya, tentang dinasti korporasi, dinasti keluarga, dinasti politik, macam-macam. Itu yang saya sebut sebagai mimpi buruk dari negeri, yaitu menggantungkan harapan pada ambisi presiden yang sebetulnya 90% kebijakannya udah nggak bisa diharapkan lagi, tinggal 10%, itu pun angin surga tuh. Ya, mari berdoa bersama-sama dan ingat bahwa Vox Populi, Vox Dei, bahwa suara langit adalah berasal dari rakyat dan nggak mungkin dibatalkan oleh suara sidang kabinet. Jadi Tuhan pasti pro rakyat. Kalau itu udah dibuktikan di dalam sejarah, dan itulah yang disebut sunatullah. 후원군과 좌상만 없어지면 Kembali lagi di Sound Smoker bersama saya Dayat dan saya Emon yang akan menghasilkan film-film yang ini agak bagus deh. Ba? Ako ay naman sa mon. Tama, may biskuit eh.